Hikmah zakat. Kesenjangan antar manusia dalam rezeki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian atau tidak semenjak lahir, yang dalam syara, Allah membutuhkan penanganan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Quran Surat An-Nahl ayat 71. Artinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan, tidak pula mengharap dibalas. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Kefarduan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam. Hikmah zakat pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sodakoh, siapkanlah doa untuk bala bencana. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Daud. Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memfardukan kepada orang-orang muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar atau telanjang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisap mereka dengan keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Hadis riwayat Tabrani. Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka atas orang-orang kaya karena orang-orang fakir pada hari kiamat. Mereka orang-orang fakir itu berkata, wahai Tuhan kami dizalimi atas hak-hak kami yang telah Engkau tentukan kepada kami sebagai kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi keagunganku dan kebesaranku, sungguh aku akan mendekatkan kalian padaku dan aku akan menjauhkan mereka dariku. Kemudian Rasulullah membaca, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan menahan diri. Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakil. Membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat, namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi nazar, membayar kafarat yang berbentuk materi karena melanggar sumpah, zihar, membunuh karena hilaf, dan mengoyak kemuliaan bulan Ramadan. Ada juga wasiat-wasiat kebaikan, wakaf, kurban, sodakoh Idul Fitri, sodakoh sunnah, hibah, dan sebagainya. Itu semua menyebabkan terwujudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya, terwujudnya makna-makna persaudaraan, cinta antar masyarakat yang sama, berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat, menjaga tingkat kecukupan untuk semua. Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga idafah karena sebab, seperti sholat zuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah.